warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Saripudin, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung, akan melaksanakan tugas podcast wawasan kebangsaan dan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Pertama, yaitu tentang definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, definisi dari wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, merujuk dari definisi ini, kita bisa melihat apa komponen dasar dari negara Indonesia. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara kita dan juga ideologi negara kita. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sama-sama dengan Pancasila disahkan pada tahun 1945 tanggal 18 Agustus. Nah, selanjutnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai semboyan, ini juga menandakan bagaimana kehidupan warga Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan untuk memajukan negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari dasar negara ini kita bisa melihat juga jati diri Indonesia itu apa? Nah, yang pertama adalah lambang dari negara kita, yaitu adalah Garuda Pancasila. Itu adalah lambang negara kita. Selanjutnya ada bendera Indonesia, yaitu adalah bendera sangsaka merah putih. Selanjutnya ada lagu kebangsaan, yaitu adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman yang dikumandangkan di acara Kongres Pemuda kedua. Selanjutnya ada bahasa. Nah, bahasa Indonesia sama dengan lagu kebangsaan, ini disahkan pada Kongres Pemuda kedua. Nah, bahasa yang kita pegang itu tentunya adalah menjadi penutur bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada titik penting sejarah besar Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Ini menjadi organisasi pelopor yang dibuat oleh warga Indonesia atau pada dulu itu adalah pribumi, membentuk sebuah organisasi. Ya, selanjutnya ada yaitu Perhimpunan Indonesia yang di dalamnya ada Dr. Muhammad Hatta. Dan yang selanjutnya ada Kongres Pemuda pertama dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada 28 Oktober tahun 1928 yang menghasilkan sebuah nomenklatur agung, ya, nomenklatur besar untuk Indonesia, yaitu adalah Sumpah Pemuda yang di dalamnya menyatakan bahwa bertanah air satu, berbahasa satu, gitu ya, dan diputarkan juga lagu Indonesia untuk pertama kalinya. Nah, selanjutnya itu ada BPUPKI yang diinisiasi oleh Kependudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah PPKI. Kelanjutan dari BPUPKI adalah PPKI. Ini panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pelaksanaannya, gitu ya. Nah, selanjutnya dari ketiga poin tadi kita bisa melihat apa implementasi dari wawasan kebangsaan. Nah, pertama itu adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pemerintah yang sah di Indonesia tentunya. Yang ketiga, mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia. Keempat, menjalankan tugas serta profesional dan tidak berpihak. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang mandiri dan kreatif. Yang keenam, yaitu yang terakhir, mendorong kesetaraan dalam bekerja. Jadi bersifat inklusi ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah bela negara. Nah, definisi dari bela negara ini adalah tekad dan sikap perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kelautan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, dari definisi ini menghasilkan nilai dasar dari bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, yang terakhir itu adalah implementasi fungsi aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sekian penjelasan mengenai podcast wawasan kebangsaan yang diejawantahkan dalam bentuk mind map. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya Ahmad Arif Saripudin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.